Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Yang representation letter ada yang ditanyakan atau enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Terkait dengan yang poin auditor menerbitkan disclaimer ini kan ada disampaikan apabila auditor meragukan integritas daripada maksudnya istilahnya kalau misalnya replat ini tidak bisa diandalkan begitu ya Pak. Gimana? Nah, apakah Gimana, Hairul? ya kalau misalnya di representation letter ini apabila replatnya tidak bisa diandalkan, auditor bisa menerbitkan opini disclaimer. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan temuan-temuan sebelumnya atau hanya berdasarkan replat saja Pak? Misal di temuan sebelumnya itu sebenarnya dia temuannya masih di bawah overall materiality begitu. Tapi replatnya tidak bisa diandalkan itu cuma karena replat aja bisa jadi disclaimer atau bagaimana Pak? Intinya kalau yang dot pertama ya auditor melakukan integritas manajemen sehingga replat tidak bisa diandalkan. Itu dulu ya, Khalil ya. Ini intinya adalah di integritas manajemennya. Intinya. Ketika integritas manajemennya itu nggak bisa diandalkan, artinya semua dokumen, semua apapun yang disediakan oleh manajemen ke auditor itu jangan-jangan nggak sepenuhnya itu, ada yang disembunyikan, ada mungkin double counting, double laporan keuangan. Intinya di sini adalah integritas manajemennya yang pertama. Itu ya. Bahkan kalau misalnya di awal ketika perikatan, auditor menerima suatu perikatan, menerima atau menolak suatu perikatan di awal, itu adalah salah satu poin penting yang dianalisis atau direview oleh auditor adalah integritas manajemen. Ketika di awal auditor sudah meragukan integritas manajemen, ya sudah. Lebih baik tidak menerima perikatan itu. Gitu ya. Nah, ini sudah kadung jalan nih semuanya. Mungkin di tengah-tengah, di belakangan, auditor menemui indikasi manajemen tidak berintegritas misalnya gitu ya. Ya artinya auditor harus mempertimbangkan semua hal dokumen yang ia terima. Jangan-jangan namanya orang nggak berintegritas, jangan-jangan dimanipulasi tuh data yang dikasih ke kita. Kan gitu kan? Ada loh kasus ya. Jadi di perusahaan itu ketika untuk kepentingan audit yang digunakan adalah laporan keuangan A. Sistemnya dia udah rancang kayak dua sisi mata uang itu loh. Jadi ketika untuk audit A, tapi ketika untuk apa itu urusan lain pakai yang B gitu. Sistemnya sudah diatur gitu. Artinya kalau seperti itu kan manajemen sudah nggak berintegritas. Ini kan kadung dia sudah di belakang nih kasusnya nih. Ya, meskipun di SA 580 ini nggak dijelaskan secara eksplisit loh, kok di belakang kok ngomong-ngomong integritas manajemen sih, kenapa nggak dari awal integritas manajemennya diomongin. Ya mungkin karena kasusnya replet itu kan di belakang-belakang, mungkin di belakang-belakang auditor mendapati informasi bahwa manajemen nggak berintegritas, pengaruhnya itu. Ini ya, saya tambahkan aja supaya ini alurnya nggak terputus gitu ya. Prosedur jika manajemen menolak. Yang pertama lakukan pembahasan lah ya. Kedua, evaluasi integritas. Jadi gini, ketika manajemen tidak memberikan replet, ya itu integritas pasti sudah dipertanyakan, paham ya? Ketika si manajemen nolak memberikan replet, itu kan, itu integritasnya sudah dipertanyakan. Ada masalah nih. Ini ada masalah ini, gitu loh, gitu kan? Nah, ketika integritas itu
efeknya ada 2 jalurnya di sini ya. Yang pertama, integritas yang pertama ini adalah integritas ketika manajemen menolak memberikan replet. Yang saya blok ini, kelihatan kan? Yang integritas yang kedua, ini adalah ada replet, tapi auditor melihat integritas manajemen itu dipertanyakan gitu loh. Jadi apapun yang disampaikan oleh si auditor itu, si manajemen itu tidak bisa diandalkan, termasuk replet. Fine, paham ya? Gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang manajemen menolak memberikan replet ini lanjutan dari yang prosedur yang ini ya, kami ini aja deh. Biar jelas lah ya. Kira-kira seperti ini aja deh, apa Khairul, biar enak ngelihatnya. Ya Pak, terima kasih. Berarti poinnya lebih ke integritas manajemennya itu ya Pak? Iya, kalau yang dot ini, yang ini adalah poinnya di integritas manajemen. Kalau tidak memberikan replet, udah pasti integritas itu dipertanyakan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya ke subsequent event ya, teman-teman ya. Ya, subsequent event itu adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Artinya, atau dengan kata lain, peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi atau fakta yang ditemukan setelah tanggal laporan keuangan, setelah tanggal 31 Desember. Ya, gitu ya. Bukan laporan keuangan diterbitkan, bukan ya, beda ya. Laporan keuangan diterbitkan tidak mesti 31 Desember. Tapi kalau tanggal laporan keuangan pasti 31 Desember pada umumnya di Indonesia. Paham ya? Jadi di sini ada 2 nih peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor. Ya kan? 31 Desember dengan tanggal opini itu adalah subsequent event tuh. Ada juga fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor. Setelah laporan auditor terbit, ternyata ada fakta yang ditemukan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Itu juga subsequent event. Oke ya, prosedurnya. Ya, lihatlah ya, ini pahami prosedur yang dilakukan manajemen untuk memastikan subsequent event teridentifikasi. Gitu kan, namanya subsequent event kan peristiwa-peristiwa yang di luar ini ya, di luar buku besar kan gitu kan. Kan buku besar udah close, kemudian berikutnya ada subsequent event. Ada gedung kebakaran misalnya, pabrik kebakaran, terus yang lazim itu debitur collapse, dan seterusnya gitu kan. Itu kan lah gimana sih auditor itu mempelajari gimana sih prosedur yang dilakukan oleh si manajemen ketika atau terkait dengan subsequent event. Ya pasti ini melalui inquiry lah biasanya gitu ya. Inquiry itu pastilah ya. Review minutes meeting iyalah biasanya gitu kan. Biasanya ada tanggal jadi minutes meetingnya tidak mesti pada periode tahun buku yang diaudit, enggak gitu loh. Bisa jadi tahun bukunya adalah 2003, mungkin ada minutes meeting di Maret 2004 misalnya seperti itu. Contoh ya gitu ya. Ini ada pabrik kebakaran, masa sih nggak dirapatin sama direksi gitu kan. Logikanya gitu ya. Pasti kan dirapatin gitu ya. Kalau dengan melihat risalah direksi, auditor jadi tahu kan, oh ternyata ada gedung kebakaran. Kan kira-kira itulah gampangannya ya. Dipahami ya teman-teman ya. Gampangannya seperti itulah ya. Mungkin kasusnya kalau di lapangan bisa berkembang ya. Sekarang accounting isunya apa terkait subsequent event? Ya, adjustment atau disclose. Adjustment atau disclosure. Kan kalian sudah belajar kan subsequent event di akuntansi kan? Ya cuma ada 2, adjustment atau adjustment itu diakui, di-recognize dalam laporan keuangan atau cukup dengan disclose. Cukup dengan disajikan atau diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ya, ini contoh. Jadi kalian harus tahu nih,
dalam kondisi apa harus di-adjust, dalam kondisi apa harus di-disclose. Ya, subsequent event mungkin bisa termasuk di dalamnya adalah contingent liabilities misalnya gitu kan. Setelah tanggal 31 Desember ternyata tanggal 5 Februari perusahaan digugat. Itu kan contingent liabilities bisa juga kan, tapi ya, dia juga subsequent event. Gitu kan, digugat itu kan nanti kira-kira di-adjust atau di-disclose kayak yang tadi loh teman-teman, difahami ya. Kayak tadi ya, nah, ada kasus litigasi ini masuk ke contingent liabilities atau provision, di-adjust atau di-recognize atau cukup di-disclosure aja, gitu kan. Kalian harus tahu ya kondisinya. Kebakaran contoh, misalnya aja ya, contoh kebakaran gedung. Masuk apa ini? Adjustment apa? Disclose. Disclose. Iya, kebakaran disclose. Aku yang kasih contoh yang saya ingat zaman dulu kuliah aja, kebakaran dan debitur collapse gitu aja. Supaya mikirnya gampang. Gitu ya. Adjustment misalnya debitur pilot. Gitu kan. Loh, kenapa pilot? Nah, ya kan kalau misalnya piutang kan disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih kira-kira gitu kan. Ternyata tanggal 5 Maret pengadilan menyatakan bahwa si debitur PTA collapse pilot. Ya sudah, kan diketahui kan fakta itu kan. Opininya nanti 1 April misalnya. Ya kan masih dalam waktu audit kan, periode audit ya enggak? Ya kan? Padahal di awal-awal Februari itu sudah dilakukan konfirmasi dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Ternyata di belakangan tanggal Maret itu si debitur pilot ketahuan ya, berarti di-adjust lagi pengujiannya, ya kan? Yang awalnya mungkin nggak di-adjust, ini mungkin langsung dihapuskan, kira-kira seperti itu. Karena pengaruh ke akun receivable. Oke ya, ini kondisi berikutnya ya teman-teman. Kalau ini kondisi yang inilah ya, kondisi dalam periode audit normal. Diketahuinya pada periode audit sebelum opini diterbitkan. Itu artinya normal, kondisi normal audit lah ya. Sekarang kondisinya abnormal. Abnormal. Ya. Saya nulis kondisi 1 dan kondisi 2 ini kondisi yang inilah yang perlu perhatian gitu ya, kira-kira ya. Jika fakta ditemukan setelah LAI diterbitkan namun sebelum LK disahkan. Jadi laporan audit itu sudah diterbitkan sama si auditor. Cuma laporan keuangannya belum disahkan gitu kan. Biasanya laporan keuangan itu disahkan pada RUPS. Fine, ngerti ya teman-teman ya. Jadi tanggal 1 April laporan diterbitkan. Tanggal 5 April laporan auditor diterbitkan. Tanggal 5 April baru diadakan RUPS untuk mengesahkan laporan keuangan audited. Kira-kira seperti itu. Lah bisa jadi kan antara tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kan terjadi sesuatu, bisa jadi nih ya, teman-teman ya. Mungkin ya, bisa jadi ya. Nah, kejadian itu dilihat gitu loh ya. Ketika ditemukan ada fakta yang menurut auditor perlu merubah laporan auditornya, maka perlu dilakukan pembahasan dengan manajemen. Fine. Ya, ada fakta nih. Ada fakta. Saya contohkan fakta kebakaran, gitu aja lah gampangannya. Kebakaran nih. Tanggal 1 tanggal opini, tanggal 5 pengesahan, tanggal 3 kebakaran gedung. Kan gitu kan. Adanya kebakaran pabrik kan saya kira itu adalah informasi yang penting diketahui oleh si user kan. Ya. Ini kan tadi kebakaran pengaruhnya ke mana? Ke disclosure kan. Ya kan? Lah auditor itu perlu membahas ke manajemen, perlu nggak ada perubahan dalam LK termasuk disclosure-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Menurut auditor ini perlu meskipun dalam sisi disclosure. Ya. Oke, jika manajemen merubahnya, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit, paham ya? Jadi nggak terima gitu aja. Memastikan emang terjadi kebakaran atau enggak, misalnya kayak gitu. Itu kan prosedur audit ya. Jangan cuma dengar doang di berita, oh iya, enggak gitu. Dengar di berita itu adalah informasi awal. Auditor perlu menindaklanjuti dalam prosedur audit yang lazim dilakukan oleh si auditor. Gitu ya. Lah auditor itu bisa
ada opsinya bisa menerbitkan LAI baru. Yang tadi saya dengar itu namanya reissue. Penerbitan kembali laporan audit itu reissue, teman-teman. Ketika manajemen merubah laporan keuangannya, itu namanya restatement. Oke ya. Reissue yang benar-benar terbit lagi reissue, atau mungkin ada LAI dual dating kalau kalian pernah dengar. Jadi ada dua tanggal. Yang tanggal pertama adalah tanggal yang pertama ketika periode audit secara normal dilakukan. Tanggal kedua adalah khusus untuk mengaudit adanya kebakaran itu, gitu loh. Itu dual dating, teman-teman. Gitu ya. Artinya menerbitkan opini baru lah ya, menerbitkan laporan auditor, reissue. Dua-duanya namanya reissue karena menerbitkan opini lagi. Meskipun opininya masih sama, tapi diterbitkan lagi, itu namanya reissue. Fine ya. Ya. Ini masih terkontrol laporan keuangannya, belum beredar kemana-mana. Kan masih di perusahaan kan, masih belum ke bank, belum ke kantor pajak, belum ke kredit, dan seterusnya ya, belum ke investor, belum kemana-mana. Oke. Nah, kondisi kedua, jika fakta ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan, laporan keuangan disahkan. Artinya laporan keuangan itu sudah jalan-jalan kemana-mana. Tak gendong kemana-mana, itu punya siapa itu? Tak gendong kemana-mana itu siapa? Gitu ya. Jadi laporan keuangan itu sudah beredar kemana-mana. Terus apa yang dilakukan oleh si auditor jika auditor menemukan ada fakta baru yang berpengaruh terhadap laporan keuangan? Ya, dengan catatan ini material ya teman-teman. Kalau nggak material, fine, nggak, biarin aja kalau nggak material. Ini material nih. Ini kita ngomong dalam ranah yang material. Yang pasti bahaslah dengan manajemen, ya kan? Terus kemudian apabila manajemen rubah LK, berarti restatement, auditor melakukan prosedur audit sama yang seperti yang di atas, gitu ya. Nah, sekarang kasusnya jika manajemen tidak mengubah LK gitu, tapi menurut auditor itu harus dirubah. Artinya apa? Laporan auditor itu sudah tidak bisa diandalkan, termasuk laporan keuangannya, ya nggak sih? Ya nggak, sudah nggak bisa diandalkan, gitu kan? Tapi sudah kadung menyebar kemana-mana di laporannya. Nah, apa yang dilakukan oleh si auditor? Auditor harus mengambil tindakan agar pengguna LK tidak menyandarkan laporan auditornya. Artinya laporan auditornya itu sudah tidak bisa diandalkan loh. Ada suatu fakta yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan, ternyata auditor si perusahaan nggak mau merevisinya, misalnya seperti itu. Kan gitu. Nah, caranya mungkin gitu ya. Caranya kalau misalnya kalau seandainya siapa tuh namanya? Manajemennya itu perusahaan terbuka itu gampang lah ya. Ada regulator, auditor tinggal ngomong sama regulatornya. Biar regulator yang mengambil action, gitu kan, yang bisa mempush si manajemennya, gitu kan. Gitu ya. Atau mungkin dia mengumumkan ekstrim nih ya, ini ekstrim nih. Surat kabar di media lah ya. Medianya media yang beneran, bukan Facebook gitu ya. Ya jangan Facebook, jangan Instagram gitu kan. Milenial pokoknya Instagram ya enggak lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Misalnya ini contohnya nih, contoh caranya, contoh ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Kira-kira seperti ini. Tadi menjawab pertanyaan siapa ya? Tadi yang ditanyakan, ada yang nanya kan ya? Oke, terakhir ini ya teman-teman. Terakhir adalah manajemen letter. Manajemen letter itu surat tertulis dari auditor ke manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ya kayak dewan komisaris, ya kan, komite audit, itu pihak yang bertanggung jawab atas kelola untuk mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian interim. Ini adalah produk sampingannya si auditor. Jadi main produknya adalah laporan auditor independen,
by produknya adalah manajemen letter. Jadi kalau misalnya auditor menemukan ada defisiensi, ya mungkin tulisnya di sini, bukan di opini ya teman-teman ya. Jalur manajemen letter. Jadi faktanya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu mungkin bisa memberikan saran perbaikan, itu adalah manajemen letter. Oke, ini adalah isu-isu yang ada di kasus ini ya, kasus Apple Blossom yang penyelesaian audit, saya kira sih. Ada yang ditanyakan tidak? Atau Pak nggak ngerti Pak, nggak mudeng. Apa namanya istilahnya auah atau apa namanya itu kalian suka ngomongnya gitu? Auah gitu kan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, saya mau penjelasan saya bisa dimengerti nggak nih? Kalian diam aja, saya nggak tahu. Kalian ngerti atau enggak? Paham insya Allah Pak. Mudah-mudahan ya, kan udah gede masa nggak paham-paham. Mau lulus juga nggak paham. Jangan-jangan kan sebelum wisuda ada yang nikah itu kan. Masa masalah ini nggak paham, nikah aja paham, ini nggak paham kan aneh. Ya kan? Masalah ini tuh jauh lebih kecil daripada masalah pernikahan gitu kan. Kalian nikah aja paham gitu kan, masa ini nggak paham. Bercanda ya teman-teman ya. Siapa tuh mungkin kita nggak tahu ya. Nggak ada rencana untuk nikah tapi tahu-tahu ada yang ngelamar cocok nikah ya bisa jadi kan sah-sah aja kan, nggak di DO kan. Saki tuh kayaknya mau nikah tuh ketawa-tawa aja Saki. Nggak ada yang mau, Pak. Oh, jangan kayak gitu ya, sekarang perasaan kamu setelah terjun ke masyarakat. Itu anak stan itu ini loh, anak stan itu harga jualnya tinggi loh teman-teman. Ini harga market rate-nya itu tinggi gitu kan, market rate-nya itu tinggi. Itu banyak teman-teman anak stan D1 itu istrinya itu dokter loh. D1 sama D1 kan setahun. Dokter itu kan 7 tahun kan termasuk koasnya kan, lama kan. Laku gitu kan. Apalagi D3 itu kan. Weh, itu lebih-lebih lagi kan. Istrinya profesor. Canda ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik. Sebentar. Saya masih utang ke kalian ini ya, supaya singkat ya teman. Nanti kalian baca-baca sendiri nggak apa-apa ya. Tadi sudah saya share ya. Ini sudah saya share kan? Ya, udah saya share kan tadi kan? Sudah, Pak. Oke. Oke. Ini saya skip ya. Saya mau langsung ke ini aja sebenarnya. Bentuk opini kalian udah tahu, opini udah tahu. Ini yang hal lain yang tadi saya sebutkan. Itu ya. Jadi ini ada di SA 706 itu ada paragraf penekanan suatu hal, yaitu mengacu pada hal yang disajikan dan diungkapkan pada LK. Dan ini fundamental bagi user, makanya auditor perlu menyajikan dalam laporan auditor. Lokasinya di mana? Setelah paragraf opini. Sederhananya gitu ya. Paragraf hal lain itu adalah mengacu pada hal yang tidak disajikan dan tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Ya, tapi ini relevan bagi pemahaman user, paham ya? Gitu ya. Kayak tadi kasus litigasi. Kalau itu menurut auditor adalah fundamental bagi user, berarti maksudnya apa? Penekanan suatu hal atau hal lain? Masuk ke mana? Halo, masuk ke mana? Oh ya, saya mau cerita lagi. Saya lupa nih. Dulu waktu saya kuliah itu ada anak D1 pajak. Zaman dulu pasti zaman jahiliyah gitu ya. D1 mobilnya BMW, juga gila kan, mobilnya BMW D1 loh. Mobilnya dia pacarnya siapa coba? Putri apa sih?
putri Indonesia atau putri siapa nggak tahu. Pacarnya itu loh, anak D1. Keren kan? Anak D1 pacarnya tuh putri Lampung atau dari Lampung atau mana. Saya ketawa-tawa dulu waktu kuliah. Gitu kan. Saya belum lulus, dia udah lulus itu kan. Pacarnya gila dia, pacarnya putri Indonesia, nggak tanggung-tanggung gitu kan. Bawanya BMW, nggak tahu duitnya dari mana. Mungkin dari orang tuanya kali ya, orang tuanya kaya kali ya. Jadinya putri Indonesianya mau gitu ya. Ya, jadi ini ya teman-teman. Jadi misalnya ada kasus litigasi yang tadi ya, ada kasus litigasi itu kan tadi kan kalau itu contingent liabilities berarti kan di disclose, ya kan? Ya kan? Di disclose. Kalau auditor menurut auditor ini adalah informasi yang fundamental bagi user, maka auditor bisa mengquote-nya di mana paragraf penekanan satu hal atau paragraf hal lain. Saya nanya. Suatu hal, Pak. Iya, suatu hal karena ada di CLK. CLK. Gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada di CLK, tapi itu penting bagi audit, penting bagi manajemen, bagi user untuk mengetahui, itu masuk ke hal lain. Contoh misalnya yang lazim adalah laporan sebelumnya, apa ya, auditor sebelumnya itu auditor KAP lain misalnya gitu. Misalnya itu kalau itu dirasa penting bagi auditor, auditor bisa menyampaikannya di mana? Di paragraf hal lain bahwa laporan keuangan periode sebelumnya diaudit oleh KAP ini gitu. Kalau nggak diaudit oleh KAP lain misalnya seperti itu. Kira-kira gitu. Saya mau menekankan ini aja sih. Nanti selebihnya kalian lihat aja ya teman-teman di sini ya. Ini ada contoh-contohnya saya kutip ya. Oke. Seperti itu. Ada komentar atau ada yang ditanyakan? Saya dapat pesan dari dosen koordinator gitu kan. Cuman pesan doang gitu kan. Dosen koordinator nggak ngasih bocoran. Nggak, ini loh Pak, soalnya kayak gini gitu kan. Oh, iya. Enggak seperti itu. Ternyata pesannya gini, saya bacakan aja ya. Pesannya itu termasuk pesan yang apa? Bad news atau good news ya? Bentar dulu, saya lihat. Mana ya? Saya bacakan aja nih ya, teman-teman. Pesan dari dosen koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait ujian akhir semester agar disampaikan kepada mahasiswa bahwa pengerjaan ujian menggunakan kertas secara manual, bukan Excel. Jadi kalian ngerjain jangan di Excel, dan di print out. Udah ditebak kan, berarti ada hitung-hitungannya gitu loh, kira-kira gitulah. Ya kan? Udah ditebak tuh ada hitung-hitungannya. Makanya prediksi saya tepat nih. Isu accounting sengaja saya ungkap nih, gitu kan. Pasti hitung-hitungan. Kalau alat hitungnya bisa pakai kalkulator dan laptop dengan segala aplikasinya. Ini perhitungannya serumit apa gitu kan? Ada kata-kata dengan segala aplikasinya gitu kan? Ada tanda gini, tanda apa beginian? Tanda ginian. Jadi kalian siap-siap aja ya teman-teman. Artinya gini ya. Yang saya sampaikan, sengerti saya concern di itu ya. Saya concern di yang ada itu untuk investasi, mungkin ini juga yang apa namanya isu accounting atau apa namanya tuh yang kas itu kan rekonsiliasi bank atau apa itu kan. Dan sebelumnya mungkin di liabilitas long term misalnya kalian ini ya apa namanya review lah ya, review pelajaran dulu di intermediate gitu kan. Siapa tahu keluar yang ini apa namanya diskon dan premium gitu kan, pusing juga itu kan. Lumayan gitu kan. Soalnya ada dengan segala aplikasinya itu, aduh kayak apa nih? Apa ngitung IRR atau gimana? Saya nggak tahu nih. Gitu ya.
Tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga mata kuliah praktik audit itu membawa kenangan gitu kan. Meskipun kalian nggak bisa terkenang gitu kan, saya nggak bisa. Ini mata kuliah belajarnya intermediate, ini mata kuliah audit atau intermediate, yang jelas yang mana gitu kan. Nanti ditulis aja di komentar. Yang jelas apa nih Pak? Gitu ya. Udah pastilah ya, pasti ada hitung-hitungan. Oke, jadi semua yang materi after mid ini kalian cek lagi yang ada kaitannya dengan akuntansinya, kalian coba review ya teman-teman, review ya. Di-review lagi investasi, apapun itu kalian review. Investasi saya kira itu hitung-hitungan lah ya, kelihatan banget tuh. Tuh, terus kemudian apa lagi? Oh iya, saya mengucapkan selamat kepada kalian bahwa setelah ini nggak ada tugas lagi, nggak ada tugas praktik audit gitu kan. Tugasnya cuman tugas belajarnya gitu kan, tugas belajar untuk ujian. Nah, setelah ujian nggak ada perbaikan gitu kan, nggak, dari saya nggak ada perbaikannya, sudah. Kalian tawakal aja, nggak ada perbaikan. Saya sudah ngomong di sini nggak ada tugas lagi setelah ini, berarti nggak ada tugas perbaikan juga, gitu ya. Itu terus kemudian ya wajar lah ya, normatif kerjakan sebaik-baiknya gitu kan. Belajarnya jangan ngoyo ya teman-teman, jangan ngoyo. Santai aja belajarnya. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya kalian mau tipikal serius ya mau kerja, monggo aja. Jangan-jangan kalau misalnya santai jadi stres. Kan ada yang orang santai jadi stres gitu kan. Biasa serius terus santai bisa jadi stres. Hati-hati. Itu terus kemudian mudah-mudahan ini ya teman-teman, mudah-mudahan kalian lulus semua ya, lulus semua gitu kan. Mudah-mudahan lulus semua. Di mata kuliah saya juga nggak ada yang bermasalah gitu kan. Yang kemarin nilainya merasa kurang, masih ada satu step lagi perbaikan di ujian gitu kan. Ya, dan ujian. Berikutnya ya sudah, setelah kalian lulus ya, ini adalah awal dari babak baru sebenarnya gitu ya. Oh, kalau kalian senang-senang nggak apa-apa. Tapi setelah itu kalian akan menghadapi babak baru. Kalian senior saat ini di stan, nanti akan junior di kantor kan disuruh-suruh gitu kan. Casey, tolong fotokopiin. Aduh, nggak ada pelajaran fotokopi Pak di kantor di stan tuh. Kalau saya fotokopi, tukang fotokopi yang fotokopiin. Tapi Casey yang fotokopi. Saya dulu gitu. Masuk kantor ya, D4 gitu kan, masuk kantor D4 fotokopi. Kayak gitu kerjanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kan artinya kalian akan jadi junior lagi gitu lah. Ya namanya orang kan gitu kan, junior, senior gitu teruslah ya. Dan kalian akan, saya yakin kalian akan merindukan masa-masa akan kuliah lagi gitu kan. Jadi ini apa namanya, persiapkan. Nanti kan akan banyak beasiswa teman-teman. Padahal jenuh. Saya sendiri dulu kuliah sempat jenuh, itu bukan kuliah, kerja sempat jenuh. Saya pengen kuliah gitu kan. Ya artinya dipersiapkan gitu lah. Minimalnya masalah bahasa gitu ya. Masalah bahasa itu di bahasa asing ya. Dipipil aja. Jadi nanti pada saatnya 2 tahun gitu. Misalnya kan biasanya ada, kamu D4 ya? Nggak langsung S2 ya? Ya nggak apa-apa, mipil aja mipil. Gitu ya. Nyicil. Jadi ketika nanti ada penawaran beasiswa itu kan kalian sudah punya modal gitu cepat. Gitu ya teman-teman. Di STAN itu ini kok saya katanya bukan saya perhatikan. Katanya itu kalau lulus STAN sampai D4-nya berarti S2-nya gampang. Kan katanya kuliah di STAN itu setara dengan S2 di luar negeri, S2 di tempat lain gitu kan. Katanya tugas-tugasnya itu maksud saya yang berjibun kan, katanya tugasnya banyak gitu kan. Katanya seperti itu. Dan apa namanya, masa-masa yang paling susah itu sebenarnya ini ya. Kalau mau kuliah lagi itu masa-masa paling susah itu masa-masa kuliah S2 gitu. Yang paling gampang itu S2. S1 tuh susah. Ya kalian bagian dari S1 kan, D3 bagian dari S1. Susah. S2 itu gampang, teman-teman. Gampang itu S2 itu.
Ya, cuman untuk mendapatkan S2-nya itu yang susah. Mendapatkannya gitu loh. Aku yakin kalau S2 itu bisa tuh. Itu mendapatkan sesuai yang diinginkan itu susah. Apalagi yang maunya gratisan kan gitu kan. Kalian sudah terpatri dalam otak kalian tuh gratis, aku yakin 90-80% kalian itu pikirannya gratisan gitu. Kan gitu kan, meskipun kalian anaknya orang kaya misalnya, aku yakin kalian pikirannya gratisan. Kalau ada beasiswa kenapa nggak diambil? Kan gitu kan. Pasti gitu. Kayaknya itu dipersiapkan ya teman-teman. Ini aku ngomong pengalaman saya gitu. Saya cerita ya, saya dulu kayak saking kepinginnya beasiswa itu, saya sampai kuliah, sampai les bahasa Inggris itu, teman-temannya tuh anak SMA coba. Teman-teman teman-teman bahasa Inggris saya itu anak-anak SMA gitu kan, anak-anak SMA. Bahkan apa namanya, gurunya itu manggil saya mister gitu. Padahal udah berapa tahun yang lalu, udah lama banget, mungkin tampangnya tampang tua kali ya manggilnya mister gitu. Kan mereka ngelihat ini kan, ngelihat apa, biodatanya gitu ya, gitu. Dan ternyata ini teman-teman, ternyata nggak cuman saya, yang lain-lain juga iya gitu. Contoh ya, yang Wadir, wakil direktur STAN tuh, si Budi Waluyo itu teman saya itu, seangkatan saya itu, sekampung, orang ngapak-ngapak. Ini kalau kalian bisa bahasa ngapak-ngapak, nggak apa-apa lah ngomong ngapak-ngapak. Priwe kabare pak gitu. Yang tayang Pak. Nah iya ya gue. Nah gitu, itu ternyata saya lihat di YouTube-nya atau apanya itu dia gitu, dia untuk kuliah di S3, S3-nya di Inggris kan, dia seperti itu, ambil belajar TOEFL lagi, les lagi selama 6 bulan dia fokus bahasa Inggrisnya, gitu kan. Padahal padahal kan waktu itu dia dosen di STAN gitu kan, dia selonpa di STAN kalau kalau nggak salah ingat gitu kan, masih kayak gitu gitu loh. Nah, mumpung kalian ya teman-teman, apalagi mumpung yang belum menikah gitu ya, mumpung belum menikah itu kan, kalau sudah menikah kan pikirannya banyak juga kan. Nah, sebelum 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 pikirannya banyak gitu kan, kalian gitulah gitu kan, belajar itu. Gitu. Kalau pelajaran kantor, kerjaan kantor itu gampang gitu kan. Ada yang mensupervisi kalian, ada bos kalian berjenjang tuh. Kalian bisa nggak ada masalah pekerjaan kantor. Tapi kalau ketika persiapan kuliah itu kalian mau tidak mau akan belajar sendiri. Gitu ya. Mau tidak mau kalian akan belajar sendiri. Nah, gitu. Oke, kok background-nya ada terima kasih Pak Jano sama-sama. Makasih. Aku nggak nulis nggak apa-apa ya background saya. Terima kasih 61605. Oke, gitu aja dari saya ya. Mungkin selama ini ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang menyinggung ya, menyinggung kalian tuh, seandainya ada saya mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Saya nggak ada niatan sengaja itu kan. Kalaupun ada, insya Allah niatan saya baik gitu kan, demi kebaikan saya dan Anda, gitu ya. Kebaikan kita semua, gitu ya. Terus saya juga mohon maaf kalau misalnya penyampaian pengajaran saya itu susah diterima, nggak mudengin, bikin kantuk dan seterusnya. Ya, saya terima, saya terima itu gitu kan, saya terima itu ya. Risiko jadi dosen kan kayak gitu kan, risiko jadi dosen gitu. Pingin saya kalian senang, semangat itu kepingin saya. Tapi kan kadang-kadang kan apa yang saya sampaikan nggak enak ya gimana lagi tuh, bawaan dari orok gimana lagi tuh ceritanya harus. Aduh. Oh ya, saya kasih tahu ya, yang slide saya kirim itu, yang slide itu, yang laporan itu adalah itu kenangan dari saya, itu berkenang dengan apa namanya, memiliki kenangan di hati saya gitu. Itu adalah waktu saya daftar dosen STAN, presentasinya pakai itu coba. Itu yang nguji Pak Kodirun, kenal nggak Pak Kodirun kalian? Itu orangnya baik banget itu. Aku ditanyain capital expenditure apa? Aduh, apaan nih ya? Aku udah lama sekali nggak buka apa sih capital expenditure. Kalian kan tahu kan, kalian masih fresh kan. Saya harus buka lagi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Apa ini? Akhirnya dipancing-pancing sama beliau. Ya, akhirnya diterima. Makasih Pak Kodi gitu. Baik banget orangnya. Oke ya teman-teman, itu aja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya suka sekali dengan kalian gitu kan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan ya, lancar semuanya, ujiannya lancar. Setelah ujian juga lancar gitu kan.
Menikahnya juga lancar kalau ada yang mau menikah cepat. Ya Saki kan mau menikah kan? Oke, silakan kalau ada yang mau komentar atau mungkin apalah ke saya tanya atau apa, silakan sebelum saya tutup. Iya, sebelumnya Pak, saya dan atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Johan selama ini udah sharing pengalaman, nemenin kita belajar, kasih sesi diskusi buat kami, itu berarti buat kami. Selain itu kami mohon maaf juga Pak apabila ada tutur kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu dan mungkin sampai jumpa di lain Terima kesempatan. kasih. Amin, amin. Oke, semoga kita sehat semua ya. Salam buat Bapak Ibu keluarga. Jangan kecewakan mereka ya. Kalian berjuang gitu ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya teman-teman ya. Semoga sukses Sebelumnya Pak, nanti ujiannya. mohon izin foto bersama dulu kali ya Pak. Oh Biar iya, silakan. Gimana caranya? Ikut aja. Aziz, boleh minta tolong dibantu enggak? Coba aku bantu ya, soalnya Aziz lagi kurang enak badan. Oke. Nah, yuk. Pose semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih Pak Johan dan teman-teman. Oke, makasih Winona dan teman-teman semua. Saya tutup ya teman-teman ya.